Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eti selaku dosen teknik laboratorium. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menampilkan video UTS dengan materi laboratorium yang baik dan benar. Nah, saya Novi Ulia Fitri dengan NIM 2433015 akan menjelaskan materi tentang laboratorium yang baik dan benar, tata tertib memasuki laboratorium, dan juga cara menggunakan laboratorium. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu laboratorium yang baik dan benar. Nah, laboratorium itu dapat dikatakan sebagai laboratorium yang baik dan benar itu ketika sudah memenuhi standar keselamatan, memiliki tata ruang yang sesuai, serta dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas yang memadai dan mendukung untuk kita melakukan sebuah penelitian atau pengujian di sebuah laboratorium. Selain itu, manajemen laboratorium itu juga penting, termasuk dalam pemeliharaan peralatan, pengolahan limbah, dan juga penerapan prosedur-prosedur yang sudah standar. Nah, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan laboratorium yang baik dan benar. Yang pertama adalah keselamatan. Nah, apa saja sih keselamatan yang harus kita perhatikan dalam memasuki atau menggunakan laboratorium? Yang pertama adalah menggunakan alat pelindung diri. Nah, setiap orang yang akan memasuki laboratorium itu diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti jas lab yang sedang saya gunakan, menggunakan masker, terus menggunakan sarung tangan, dan menggunakan kacamata pengaman. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu fasilitas keselamatan. Jadi usahakan di dalam setiap laboratorium itu memiliki fasilitas keselamatan seperti kotak P3K, pemadam api, ataupun tempat mencuci tangan. Nah, kemudian adanya ventilasi. Ventilasi yang baik itu sangat penting karena untuk menghindari paparan bahan berbahaya dan juga menjaga kenyamanan kerja. Jadi, ventilasi ini berperan untuk membuang asap ataupun gas-gas berbahaya. Kemudian adanya penyimpanan bahan kimia. Jadi bahan kimia ini harus disimpan dengan aman dan teratur sesuai dengan label yang jelas dan sesuai juga dengan klasifikasi bahayanya. Kemudian yang terakhir itu adalah jalur evakuasi. Nah, setiap laboratorium itu diusahakan untuk mempunyai jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses ketika kita mengalami keadaan darurat di dalam sebuah laboratorium. Selain dari keselamatan, yang kedua adalah aspek yang harus diperhatikan adalah tata ruang dan fasilitas. Nah, tata ruang dan fasilitas ini penting. Ruangan laboratorium itu diusahakan harus memiliki ruang yang cukup untuk menampung peralatan dan menampung orang-orang yang akan menggunakan laboratorium, serta juga memiliki area yang terpisah untuk kegiatan yang berbeda. Kemudian selain itu adalah peralatan. Nah, di dalam laboratorium itu pastikan semua peralatannya itu lengkap dan memenuhi standar untuk kegiatan penelitian ataupun pengujian. Kemudian adanya fasilitas pendukung. Nah, usahakan di dalam laboratorium itu memiliki area penyimpanan yang lebar atau luas, memiliki ruang kerja, dan memiliki fasilitas untuk kita beristirahat. Kemudian adalah kenyamanan. Pastikan kenyamanan di dalam laboratorium itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti suhunya, pencahayaannya, tata letaknya. Jadi kita tidak merasa terganggu ketika berada di dalam sebuah laboratorium. Untuk materi yang ketiga yaitu manajemen laboratorium. Jadi apa sih manajemen laboratorium? Nah, salah satunya adalah penerapan SOP, prosedur operasi standar. Jadi kita wajib mengimplementasikan prosedur operasi standar ini untuk setiap kegiatan yang ada di laboratorium, termasuk dalam penggunaan peralatan, pengujian, dan pembuangan limbah. Nah, pemeliharaan peralatan ini wajib kita lakukan untuk memelihara rutin dan mengkalibrasi peralatan dan untuk memastikan fungsinya itu tetap optimal dan tidak rusak. Nah, yang selanjutnya adalah pengolahan limbah. Jadi ketika kita melakukan sebuah pengujian, ada limbah-limbahnya itu segera kita buang, namun tidak kita timbun dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang terakhir adanya komunikasi dan kolaborasi. Jaga komunikasi yang baik antara seorang peneliti atau seorang penjaga laboratorium dan lakukan kolaborasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas yang akan kita kembangkan. Nah, dengan memenuhi aspek-aspek tersebut, laboratorium itu akan menjadi tempat yang aman, efisien, dan mendukung kegiatan penelitian atau pengujian yang seperti kita inginkan. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu tata tertib memasuki laboratorium. Nah, tata tertib umum dalam memasuki laboratorium itu meliputi aturan mengenai keselamatan, kebersihan, larangan, dan penggunaan fasilitas yang ada di dalam laboratorium.
Nah, kita itu diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium, serta menjaga kebersihan dan kerapian laboratorium. Nah, ada nih beberapa tata tertib yang spesifik ketika kita ingin memasuki sebuah laboratorium. Yang pertama tadi adalah keselamatan. Nah, sama seperti materi yang sudah saya jelaskan tadi, kita tuh diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri, jauhkan tangan itu dari wajah, mata, mulut, pokoknya harus dijauhkan dari beberapa anggota fisik tubuh yang mudah terganggu. Kemudian tidak boleh makan dan minum, tidak boleh merokok, dan juga ketika ada masalah atau kecelakaan dalam sebuah pengujian, kita wajib melaporkannya langsung ke pihak laboratorium. Nah, kemudian selain dari keselamatan, adanya kita menjaga kebersihan dan kerapian. Bersih dan rapi ketika memasuki sebuah laboratorium, menjaga kebersihan ketika kita melakukan pengujian, dan lain sebagainya. Ketika kita membawa sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Ketika kita sudah menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium, usahakan selalu dibersihkan dan diletakkan kembali kepada tempatnya. Kemudian, merapikan seluruh barang-barang yang sudah kita gunakan. Setelah itu adalah penggunaan fasilitas laboratorium. Jadi ketika kita ingin menggunakan laboratorium, usahakan kita mempunyai izin dari pihak laboratorium. Kita juga harus bisa mengatur jadwal kapan kita ingin menggunakan sebuah laboratorium. Operasikan alat itu sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Nah, tidak merubah setting-setting yang sudah dibuat di alat-alat seperti mikroskop. Kemudian setelah itu dilarang membawa alat-alat yang ada di laboratorium itu keluar dari laboratorium tanpa adanya izin dari pihak laboratorium itu sendiri. Kemudian adalah perilaku. Nah, memasuki sebuah laboratorium itu juga harus menjaga sikap kita, harus sopan dan santun, tidak membuat keributan. Nah, kemudian ponsel atau handphone kita itu selalu dalam keadaan silent, jadi ketika ada yang menelpon atau terdengar notifikasi itu tidak mengganggu kita saat berada di laboratorium. Kemudian membaca prosedur-prosedur yang sudah digunakan atau yang sudah diberikan untuk cara penggunaan sebuah fasilitas yang ada di laboratorium. Nah, yang terakhir adalah saling menghargai. Jadi kita sebagai mahasiswa atau orang yang akan menggunakan laboratorium itu diwajibkan untuk menghargai satu sama lain ketika berada di dalam sebuah laboratorium. Nah, masuk ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu menggunakan laboratorium. Nah, menggunakan laboratorium itu melibatkan beberapa hal penting yang harus kita pahami, seperti memahami fungsi dan tujuan laboratorium, mengikuti tata tertib laboratorium yang berlaku, dan menggunakan peralatan laboratorium itu dengan baik dan benar. Nah, laboratorium ini juga bisa digunakan sebagai tempat penelitian, pembelajaran, pengembangan keterampilan siswa ataupun mahasiswa. Nah, yang pertama tadi adalah fungsi dari laboratorium atau tujuan dari laboratorium itu digunakan sebagai untuk penelitian. Nah, laboratorium itu menyediakan fasilitas untuk melakukan percobaan, pengujian, dan penelitian ilmiah. Selain dari penelitian, juga digunakan sebagai pembelajaran. Laboratorium itu menjadi tempat praktikum atau percobaan yang melengkapi pembelajaran teori. Jadi ketika kita sudah belajar teori, lalu kita kembangkan di dalam sebuah laboratorium untuk membantu peserta didik atau mahasiswa itu memahami konsep abstrak yang menjadi konkret. Kemudian adalah pengembangan keterampilan. Nah, melalui laboratorium, peserta didik ataupun mahasiswa dapat menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium dan memahami prosedur yang ada di laboratorium sehingga dapat meningkatkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh seorang peserta didik ataupun mahasiswa. Kemudian tidak lupa untuk memahami atau mematuhi tata tertib yang ada di laboratorium seperti materi kedua tadi. Nah, apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam tata tertib itu? Yang pertama adalah keselamatan. Selalu menggunakan alat pelindung diri seperti jas lab, masker, sarung tangan, dan lain sebagainya. Menjaga kebersihan, terus menggunakan alat-alat itu dengan sesuai prosedurnya, menyimpan kembali bahan kimia atau alat-alat itu dengan rapi dan sesuai dengan letaknya, terus menggunakan peralatan dan fasilitas itu tadi sesuai prosedur dan tidak merusaknya. Kemudian adanya jadwal dan izin serta mematuhi larangan-larangan yang dibuat di dalam sebuah laboratorium. Nah,
Kemudian peralatan laboratorium. Jadi kita harus memahami fungsi dan cara penggunaan setiap peralatan yang ada di dalam sebuah laboratorium sebelum kita gunakan. Kemudian perawatan. Jadi kita harus memastikan peralatan-peralatan yang kita gunakan atau yang sebelum kita gunakan itu dalam kondisi baik dan bersih. Nah, baik sebelum kita gunakan maupun sesudah kita gunakan juga harus bersih. Nah, kemudian adanya penggunaan yang benar. Jadi menggunakan peralatan yang ada di laboratorium itu harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi tidak boleh asal-asalan. Selanjutnya adalah keselamatan di laboratorium. Jadi kita diwajibkan untuk yang namanya memahami simbol-simbol keselamatan. Jadi di laboratorium itu memiliki simbol-simbol keselamatan. Nah, kemudian adanya tindakan darurat. Jadi ketika kita mengetahui prosedur tindakan awal yang terjadi saat keadaan darurat seperti kecelakaan ataupun kebakaran. Nah, dengan memahami beberapa fungsi, tata tertib, prosedur penggunaan laboratorium, serta memperhatikan keselamatan kerja, penggunaan laboratorium dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Nah, itulah tadi penjelasan tentang laboratorium yang baik dan benar, tata tertib laboratorium, dan juga cara menggunakan laboratorium yang baik dan benar. Mungkin itu sajalah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.